Jadi ada orang yang merasa ini kok lapor sana lapor sini. Jadi yang ia kritik itu sebetulnya bukan apa aja. Kok pakai lapor-lapor polisi segala sih? Kan sederhana aja perlihatkan. Oke. Nah itu ngikutin Baik. dirimu sebetulnya Baik, gitu loh, Bapak-Bapak Pak. saya harus beralih ke narasumber. Beda lagi. Jadi saya kira masing-masing punya pendukung. Ya. Jadi saya rasa ini memang sudah memakan waktu lama. Diomong dulu ke Bang Roy. Kita tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Roy. Nggak ada urusan kita ke sana. Ntar kita ngomong ke sana dianggap pula memang berada di situ. Nggak penting kita menjembatani ke sana sebenarnya dalam kasus ini dengan apa namanya dengan pertimbangan menurut saya ya memang tidak pernah menerima. Beberapa kali minta untuk ketemu tidak dilayani karena Pak JK tidak mau mencampurin itu. Saling jual argumen panas kembali terjadi ketika kubu Termul seperti Freddy Damanik dan Valdo dipertemukan dengan Ray Rangkuti dalam debat yang membahas polemik ijazah Jokowi yang kini semakin melebar, bahkan ikut menyeret nama Yusuf Kalla. Suasana sejak awal sudah memanas karena Freddy Damanik datang dengan penuh pujian setinggi langit kepada Jokowi sambil membantah keras tuduhan bahwa para relawan dibiayai oleh Jokowi. Namun pernyataan itu langsung mendapat respon cepat dari Ray Rangkuti. Contoh nih, terhadap ininya Rismon, apa itu namanya, pemberian maaf Rismon Restoratif terhadap, justice, ya. contoh nih, relawan Termul itu kan marah semua, Nolak. tetapi ketika Pak Jokowi udah mengambil sikap ini pelan-pelan terima semua, ini tuh contohnya seperti itulah. Nah ini sama misalnya, ketika spontan Pak JK mengatakan apa namanya, udah tunjukkan saja. Wah ini mereka langsung menganggap, ini bela Roy ini kan begitu. Iya. Itu spontan itu, oh ini bela Roy ini, maka marah. Ketika Pak Jokowi ngomong, sudah ngomong, kemudian dilihat relawan-relawan organik ini, nah itu pasti, lihat aja di medsos, pasti semua cooling down. Itu by proses memang seperti itu gitu. Apa sih kalau setiap orang mengatakan sebaiknya Pak Jokowi memperlihatkan saja ijazahnya, itu seolah-olah membela Roy Suryo? Gini Bang, karena Pak Jokowi katakan yang sudah dicintai begitu banyak Termul ini sejak awal ya mengambil posisi di situ. Ya, ini harus dibuktikan di persidangan dan sampai terakhir minggu lalu masih ngomongnya seperti itu. Sementara Roy dan kawan-kawan ini termasuk kuasa hukumnya memainkan narasi sebaliknya. Sesimpel itu sebetulnya. Iya, makanya kenapa tiba-tiba setiap orang yang mengatakan tunjukkan saja, tiba-tiba itu seolah-olah ikut bersama dengan Roy Suryo. Belum tentu juga loh. Cuma orang memang melihatnya solusi yang paling tepat, elegan dan sebagainya itu ya tunjukkan. Kan bukan sekali satu orang dua orang menunjukkan itu. Dan mereka sama sekali nggak punya hubungan dengan Roy Suryo. Ray Rangkuti yang tanpa basa-basi langsung tancap gas masuk ke inti persoalan dengan membandingkan kasus ijazah Jokowi dengan polemik ijazah Hakim Asrul Sani yang menurutnya bisa selesai dengan cepat hanya dengan menunjukkan ijazah asli sehingga publik tidak lagi berspekulasi. Lalu Ray mempertanyakan, kenapa hal sederhana seperti itu justru terasa begitu sulit dilakukan dalam kasus Jokowi? Pernyataan ini membuat suasana makin panas karena menyentuh inti perdebatan yang selama ini terus berulang. Saya rasa nggak begitu Bang, jadi karena ini kan sangat tidak berdasar ya. Apa sih, kita kan juga harus memberikan pelajaran. Ada hakim konstitusi juga yang pernah dikait-kait di apa namanya itu ya, bukan dihubung-hubungkan ya. Pernah diminta soal keaslian ijazahnya kan. Dan dia melakukannya, langsung memperlihatkannya. Ini ijazah saya, selesai. Nah, apakah itu dikaitkan bahwa ia seolah-olah mau mengatakan mendukung Roy Suryo yang meminta supaya ijazah Pak Jokowi itu diperlihatkan secara terbuka? Kan enggak. Ini enggak apple to apple Bang. Makanya Ini enggak apple to apple. Gitu. Jadi Pak Jokowi itu pertama presiden. Yang kedua, orang-orang ini konsisten terus menyerang Pak Jokowi. Iya. Sedangkan Pak Asrul Sani nggak ada lawan politiknya iya kan? Bang. Ini beda Bang. Itu kan sama perbandingan Abang seperti nggak dengan apple to apple. sama Gini, seperti dengan mengatakan Pak Jokowi kalau orang mendukung Pak Jokowi supaya masuk prosesnya di pengadilan, belum tentu dia dukung Pak Jokowi juga loh. Yang nggak masalah. Makanya itu yang maksud saya. Oke. Anda misalnya, Anda kan nggak terlalu setuju segala hal masuk ke pengadilan kan, masuk ke polisi kan.
termasuk dalam so- konteks ini saya setuju itu memang harus dibuktikan di pengadilan. iya, Anda kan mengatakan itu tadi begitu kan? Apa-apa jangan lapor. Pak, Saya betul. tidak setuju Nah, di situ. itu dia. Jadi ada orang yang merasa ini kok lapor sana lapor sini. Jadi yang ia kritik itu sebetulnya bukan apa aja kok pakai lapor-lapor polisi segala sih. Kan sederhana aja perlihatkan. Oke. Nah, itu ngikutin Baik. dirimu sebetulnya Baik, gitu loh, Bapak-Bapak Pak. saya harus beralih ke narasumber. Tidak berhenti di situ. Juru bicara Yusuf Kalla kemudian masuk memberikan penjelasan bahwa saran JK agar ijazah ditunjukkan ke publik bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengakhiri polemik panjang yang sudah menguras energi bangsa. Karena menurutnya masih banyak persoalan lain yang lebih penting untuk diselesaikan. Ya, sebenarnya Ibu Mega juga sudah mungkin tahun lalu pernah mengatakan tunjukkan aja biar selesai. Nah, Pak JK ini melihat bahwa masalah ini berlarut-larut selama 2 tahun. Udah menguras tenaga, ya, pikiran, kemudian ongkos sosialnya juga sudah besar. Jadi beliau menyarankan karena yakin ijazah Pak Jokowi asli, tunjukkan aja biar selesai. Ya, sehingga nggak ada lagi Roy Suryo, nggak ada lagi ini Saya highlight berarti Pak JK yakin ya. ijazah Pak Yakin, Jokowi ya, asli. Ya, meyakini. Ya, oke. Makanya Pak. menyampaikan, ya dulu ya. Makanya menyampaikan bahwa ini ongkos sosial sudah besar. Tunjukkan biar selesai. Sehingga masalah ini tuntas. Kalau dibiarkan terus kan mengambang seperti ini, yang repot juga Pak Jokowi dan bangsa ini akhirnya kemudian terpolarisasi untuk suatu urusan yang ya gimana ya, dianggap tidak perlu juga karena sudah berlangsung. Ya. Namun bukannya meredakan situasi, Faldo justru masuk dengan penuh emosi membela Jokowi dan menyayangkan pernyataan JK yang dianggap tidak tepat dalam memilih kata, sehingga membuat dirinya dan kubu Termul merasa tersinggung. Oke, Faldo mau ngomong dulu, Faldo. Silahkan. Iya, kan gini Mbak, persoalan ijazah tadi. Ada banyak sih yang harus dikomentarin. Pertama soal ijazah dulu deh yang paling jelas. Ya. Jadi memang ijtihadnya Pak Jokowi mungkin beda dalam hal ini sama Pak JK melihat persoalan ijazah ini, ya kan. Jadi kan Pak Jokowi jalan dengan keyakinan kita ya Bang, pakai ijtihad kita nih. Karena kita nggak mau siapapun yang dituduh disuruh ngebuktiin di Republik ini. Nah, itu simpel itu. Tapi nggak apa-apa, ada masukan nunjukin, iya biarin polisi. Kan ada gelar perkara kursi dan lain. Udah mau naik. Mudah-mudahan ya ketemu nih persoalan itu satu. Yang kedua, yang tadi disampaikan saya, ya kan, karena saya Bang. Maksudku, pilihan kata ini disampaikan Pak JK ke depan publik, ditonton juga. Namun di titik inilah blunder terjadi, karena juru bicara Yusuf Kalla langsung membalik keadaan dengan menyoroti inkonsistensi Faldo yang sebelumnya mengaku bangga disebut Termul, tetapi kini justru mempermasalahkan istilah tersebut. Serangan itu menjadi pukulan telak yang sulit dibantah. Dan belum sempat bangkit, Faldo kembali terkena serangan lanjutan yang membuat posisinya semakin terpojok dalam debat yang semakin tidak seimbang. Bahkan puluhan juta Kalau orang. saya ikuti pembicaraan tadi, justru beruntung sekali karena Pak JK menyebut kata Termul, bukan Bara misalnya, bukan Projo langsung yang disebutkan. Ya, Ya. berarti semuanya lah. Artinya tidak merujuk kepada satu entitas tertentu, tetapi lebih Entitas menyeluruh, lebih besar Bang. ya, untuk diyakinkan bahwa posisi saya di sini. Kalau bicara Termul, saya pun Termul. Iya Pak. Ya, Bahkan ternak Pak- Muhammad Yusuf Kalla. Bukan Termul, beda lagi. Jadi saya kira masing-masing punya pendukung. Iya. Jadi saya rasa ini memang sudah memakan waktu lama ya. Diomong juga ke Bang Roy. Kita tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Roy. Nggak ada urusan kita ke sana. Ntar kita ngomong ke sana dianggap pula memang berada di situ. Nggak penting kita menjembatani ke sana sebenarnya dalam kasus ini dengan apa namanya, dengan pertimbangan menurut saya ya memang tidak pernah menerima. Beberapa kali minta untuk ketemu tidak dilayani karena Pak JK tidak mau mencampurin itu. Sekarang pertanyaannya,
Apakah polemik ini akan terus berputar tanpa solusi? Atau ada langkah sederhana yang bisa menghentikan semuanya? Menurut kalian, siapa yang paling kuat secara argumen? Dan siapa yang mulai kehilangan arah? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa subscribe karena kita bakal terus kupas debat panas yang makin hari makin liar. Sampai ketemu di video berikutnya.